Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irenka Ashifa Najma dari kelompok 9. Kami akan mempresentasikan mengenai mengevaluasi rencana strategis. Evaluasi program adalah pengukuran sistematis dari hasil suatu proyek, program, atau kampanye berdasarkan sejauh mana tujuan yang dinyatakan tercapai. Sebagai bagian dari proses perencanaan strategis, menetapkan evaluasi yang sesuai dan metode praktis merangkum semua rencana, ide, dan rekomendasi sebelumnya. Desain penelitian, apa yang harus dievaluasi? Rencana evaluasi program disebut desain penelitian, menguraikan kriteria untuk menilai apa yang efektif. Desain penelitian mempertimbangkan beberapa masalah, kriteria yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan. Kedua, waktu evaluasi dan cara-cara khusus dalam melakukannya untuk mengukur setiap tingkat tujuan. Kriteria evaluasi harus 1. Berguna bagi organisasi yang jelas terkait dengan tujuan yang ditetapkan. 2. Realistis, layak dan sesuai dengan biaya, waktu, atau sumber daya lainnya. 3. Etis dan bertanggung jawab secara sosial. 4. Kredibel dengan data yang akurat. 5. Disajikan dengan tepat waktu. Waktu kapan mengevaluasi? Ada 3 tahapan dalam proses atau evaluasi program. Pertama, laporan pelaksanaan. Evaluasi tingkat pertama adalah melacak implementasi setiap taktik, memantau, memastikan bahwa itu berjalan sesuai rencana. Laporan implementasi ini mendokumentasikan bagaimana taktik program dilakukan. Penting untuk memantau kemajuan di berbagai poin utama saat taktik diterapkan. Kedua, laporan kemajuan. Laporan kemajuan adalah evaluasi awal yang dapat dilakukan oleh perencana untuk membuat modifikasi strategis saat mereka menerapkan program lebih lanjut. 3. Evaluasi akhir. Laporan akhir terkadang disebut laporan sumatif, meninjau seluruh program. Mereka mengukur dampak dan hasil berbagai taktik. Alat pengukur evaluasi akhir seberapa baik taktik mencapai yang ingin mereka capai, yaitu berbagai tujuan. Desain penelitian. Pertanyaan tentang kapan harus mengevaluasi mengarah pada aspek terkait desain penelitian. Bagaimana menyusun evaluasi dalam kaitannya dengan standar pengukuran? Ada beberapa kemungkinan yang paling umum, yaitu studi setelahnya dan berbagai jenis studi sebelum dan sesudahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayelsa Divina Manjaya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu tentang studi sebelum dan sesudahnya. Format lain untuk evaluasi penelitian adalah studi sebelum dan sesudah, juga disebut sebagai post-test maupun pre-test. Pengalaman awal ini memberikan sebuah patokan dan garis dasar untuk membandingkan studi yang akan dilakukan nanti. Misalnya, sistem angkutan umum mungkin membandingkan angka penumpang sebelum dan sesudah kampanye promosi. Studi sebelum dan sesudah yang paling sederhana ini melibatkan 3 tahapan. Yang pertama, mengamati dan mengukur publik. Yang kedua, mengekspos publik pada topik PR. Yang ketiga, mengukur lagi publiknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode penelitian kualitatif. Seperti penelitian formatif, penelitian evaluatif melibatkan teknik yang dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Metode kuantitatif yang sering digunakan untuk evaluasi meliputi survei, analisis konten, studi efektivitas biaya, studi pembaca, penghitungan kepala, dan pelacakan umpan balik, serta pengamatan langsung dan pemantauan hasil tertentu. Teknik kualitatif ini biasa digunakan untuk evaluasi termasuk wawancara, kelompok fokus, dan studi kasus. Dalam metode ini terdapat tahapan, yaitu namanya penilaian penghakiman. Penilaian ini adalah evaluasi yang dibuat berdasarkan firasat dan pengalaman. Penilaian judgmental bergantung pada pengamatan pribadi dan subjektif.
Penilaian ini pun didasarkan pada pengamatan pribadi dan itu bisa menjadi kekuatan dan batasan mereka. Beberapa evaluasi menghakimi meskipun informal dapat sangat membantu organisasi. Misalnya, penilaian oleh pakar dari luar, mungkin kolega PR di organisasi lain yang menawarkan analisis program yang sangat baik. Begitu pula dengan penilaian yang bersifat menghakimi berdasarkan tinjauan formal program organisasi oleh panel ahli dari luar. Selanjutnya, ada masalah lain dengan penilaian yang menghakimi ini seringkali memberikan penekanan yang tidak semestinya pada kreativitas yang tampak dan pada pengeluaran energi dan sumber daya. Terdapat fase evaluasi yang harus berfokus pada tujuan kita di tahapan ini, yaitu terdiri dari 3 tingkatan, yaitu kesadaran, penerimaan, dan tindakan. Selanjutnya kita beralih ke penjelasan tentang fase-fase evaluasi, yakni pertama ada evaluasi keluaran komunikasi. Evaluasi keluaran ini adalah ukuran produk komunikasi dan distribusinya. Ini berfokus pada pengembangan dan penyajian pesan, khususnya produksi dan penyebaran serta perhitungan biaya dan kesetaraan iklannya. Dalam penelitian evaluasi keluaran ini terdapat teknik yang terfokus pada tahap memproduksi suatu pesan. Selanjutnya dalam teknik distribusi pesan itu juga terfokuskan pada kontak media dan menanyakan beberapa banyak rilis berita yang ditulis sebenarnya dikirim melalui pos atau fax, atau berapa banyak halaman baru yang diunggah ke situs web. Selanjutnya ada tahap biaya pesan. Pendekatan ini menganalisis beberapa banyak uang yang dihabiskan organisasi untuk menyampaikan pesannya. Yang terakhir ada kesetaraan periklanan. Kesetaraan iklan ini berarti memperlakukan item non-iklan seolah-olah itu sebagai pesan iklan. Misalnya seperti laporan berita tentang organisasi diterbitkan di surat kabar lokal yang mencakup ruang seluas 21 inci kolom termasuk tajuk berita, cerita, dan foto. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mengukur umum untuk evaluasi kesadaran. Yang pertama ada paparan pesan. Pengukuran ini berfokus pada jumlah orang di pabrik utama yang menerima pesan. Metode ini sedikit lebih canggih daripada evaluasi sebelumnya karena metode ini terlihat lebih dekat pada taktik komunikasi. Mengevaluasi tidak hanya distribusi tetapi juga perhatian audiens. Yang kedua ada isi pesan. Jenis evaluasi yang penting berfokus pada isi pesan. Apakah pesan itu positif atau memberikan data yang salah? Selanjutnya ada pemaparan pesan. Cara lain untuk mengevaluasi kesadaran berkaitan dengan pemahaman betapa mudahnya sebuah pesan dipahami. Salah satu langkah pertama dalam mengembangkan rencana PR adalah mengidentifikasi dan menganalisis publik yang akan dituju. Bagian dari analisis tersebut melibatkan penilaian yang tingkat membaca mereka biasanya diterjemahkan ke dalam tingkat pendidikan yang mereka capai. Selanjutnya ada message recall. Pendekatan ini melibatkan teknik yang diambil dari penelitian periklanan, di mana studi ingatan sehari-hari adalah hal biasa. Dengan metode ini, peserta dalam wawancara, survei, atau kelompok fokus dihadapkan pada berita, program televisi, dan sebagainya. Pokok penelitian yang diambil dari periklanan adalah Strategic Readership Report. Ini menunjukkan 3 tingkat studi pembaca. Selanjutnya ada evaluasi tujuan penerimaan. Kelemahan utama dari semua teknik evaluasi berbasis pesan yang disebutkan di atas adalah bahwa teknik tersebut tidak membahas konsekuensi dari taktik PR. Namun, bidang evaluasi yang lebih efektif didasarkan pada tingkat penerimaan dan tindakan. Tujuan dalam fase strategi mencatat dampak yang diinginkan pada minat dan sikap, dan pada pendapat dan perilaku. Selanjutnya di sini ada seberapa baik tujuan tersebut
telah tercapai, yang pertama ada umpan balik audiens. Beberapa tindakan evaluasi menghitung dan menganalisis reaksi sukarela dari penonton, seperti jumlah hit di halaman web, jumlah panggilan telepon dan surat, atau jumlah permintaan informasi tambahan. Kedua ada studi tolak ukur. Studi benchmark juga disebut studi baseline, memberikan dasar untuk membandingkan hasil program dengan standar. Selanjutnya, saya akan membahas evaluasi tujuan tindakan. Tujuan akhir dari sebagian besar aktivitas PR harus berfokus pada isu-isu garis bawah untuk sebuah organisasi, terutama tindakan yang dicari dari publik utama. Dalam evaluasi ini, tahap penggunaan dari proses perencanaan, pertimbangan yang cermat harus diberikan untuk cara mengukur tujuan tindakan ini. Partisipasi audiens, angka-angka tentang jumlah orang yang secara aktif menanggapi pesan tersebut umumnya mudah diperoleh. Selanjutnya, observasi langsung. Terkadang cara paling sederhana untuk mengukur keefektifan tujuan tindakan adalah dengan melihat sekeliling. Misalkan, tujuan mencari hasil dari dukungan pemilih yang cukup untuk memenangkan pemilihan. Jika kandidat Anda menang, tujuan Anda telah tercapai. Jika Anda mencari kontribusi keuangan sebesar 2,2 juta, hitung jumlah sumbangan dan janji. Apapun di atas jumlah target berarti Anda sebanyak itu lebih sukses dari yang direncanakan. Selanjutnya ada analisis data. Jika program gagal memenuhi tujuannya, lakukan beberapa analisis lebih lanjut. Cobalah untuk mempelajari apakah kekurangan itu karena strategi yang salah yang melandasi program atau karena taktik tidak diterapkan seefektif yang seharusnya. Selanjutnya ada laporan evaluasi. Setelah evaluasi selesai dan informasi dikumpulkan dan dianalisis, pastikan itu disajikan dalam bentuk yang dapat dimengerti dan dapat diakses oleh pembuat keputusan di dalam organisasi. Selanjutnya ada struktur laporan evaluasi. Laporan evaluasi harus dibuat dengan hati-hati untuk secara jelas menghubungkan harapan yang diuraikan dalam tujuan dengan hasil. Berikut beberapa elemen yang disertakan. Perhatikan bagaimana hasil ini diukur, didiskusikan dengan setuju untuk mencapai tujuan, dan mencatat signifikansi pencapaian ini atau kurangnya pencapaian. Terakhir, buat rekomendasi yang jelas terkait erat dengan data. Untuk laporan yang sangat penting, elemen visual seperti foto, tabel, dan bagan dapat meningkatkan pemahaman pembaca dan pendengar. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya, yaitu evaluasi utama atau nilai tambah bagi hubungan masyarakat. Sebagian besar evaluasi PR dan program komunikasi strategis lainnya berfokus pada tujuan dan taktik. Apa yang kita lakukan, apa yang kami capai dengan melakukannya, dan bagaimana ini mencapai apa yang ingin kami lakukan. Pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting, namun ada pertanyaan lain yang sama pentingnya untuk ditanyakan dan dijawab apa yang dilakukan PR bagi organisasi secara keseluruhan. Berdasarkan penelitian wawancara kualitatif dengan praktisi PR dan CEO mereka, Linda Childers-Horn tahun 1997 melaporkan 6 nilai yang efektif dibawa oleh PR ke organisasi atau klien konsultan atau agensi. Berikut contoh-contohnya. Yang pertama adalah humas yang efektif membantu organisasi bertahan dengan membalikan negatif opini, mempromosikan kesadaran akan manfaat organisasi bagi masyarakat, dan mempengaruhi pemberitaan media yang seimbang. Selanjutnya adalah PR yang efektif membantu organisasi menghasilkan uang dengan menghasilkan publisitas tentang produk dan layanan serta rencana donor dan pemegang saham dan meningkatkan kinerja dan produktivitas lainnya. Selanjutnya adalah humas yang efektif membantu fungsi organisasi lain menghasilkan uang dengan menciptakan lingkungan pemahaman dan niat baik, mempengaruhi mendukung undang-undang dan meningkatkan upaya penggalangan dana. Selanjutnya, PR yang efektif membantu organisasi menghemat uang dengan mendorong menguntungkan undang-undang dan mempertahankan anggota dan meminimalkan publisitas negatif selama insiden krisis. Selanjutnya itu hubungan masyarakat yang efektif, membangun organisasi melemahkan oposisi dengan menghasilkan opini publik yang menguntungkan dan memperoleh kerjasama dari pemerintah dan organisasi lain.
Selanjutnya, PR yang efektif membantu organisasi menyelamatkan nyawa melalui sosial tujuan seperti memajukan keselamatan jalan raya, perawatan medis, dan penelitian sebagainya. Berikut contoh perencanaan strategis mengevaluasi rencana strategis. Tiny Tech Toy Company akan mengevaluasi fase berorientasi karyawan dari program hubungan masyarakat sesuai dengan rencana berikut. Yang pertama adalah survei sebelum dan setelah dari karyawan dan anggota keluarga karyawan yang berhubungan dengan moral karyawan, kepuasan kerja, kebanggaan pada perusahaan, dan pengetahuan tentang ingatan masalah keamanan dan kualitas. Hasil survei ini akan dibandingkan untuk memastikan adanya perubahan pengetahuan sikap dan perilaku yang terkait dengan PR program. Selanjutnya adalah umpan balik yang diprakarsai oleh karyawan seperti salinan komentar dan saran di kotak saran, catatan untuk manajer perusahaan surat, kepada editor perusahaan buletin atau publikasi lain, dan pesan lain tentang reintroduksi program. Pesan-pesan ini akan diringkas dan dianalisis. Selanjutnya adalah menganalisis liputan media dengan melacak penempatan mengukur kesadaran karyawan akan liputan dan melakukan analisis konten dasar pada artikel dan laporan berita sebagai refleksi positif atau negatif mereka dari karyawan Tiny Text ini. Evaluasi akhir tertulis akan dipresentasikan kepada manajer perusahaan dan kemudian akan dibagikan kepada karyawan.